Selamat pagi Pak Anwar dan penonton sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PSAK 103 yaitu kombinasi bisnis. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Jennifer Claudia dengan NIM 2022 50163, lalu ada Jenia Agnes dengan NIM 2022 50221, dan ada saya sendiri Renita Magdalena Setiawan dengan NIM 2022 564, lalu ada Alika Salma dengan NIM 2022 50314, dan yang terakhir ada Raymond dengan NIM 2021 50236. Nah, jadi sebelum kita mempelajari PSAK 103, kita perlu mengetahui dulu apa saja tujuan dari PSAK 103 ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Nah, pernyataan ini juga mengatur prinsip dan persyaratan tentang bagaimana pihak pengakuisisi yang pertama yaitu mengukur aset teridentifikasinya, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendalinya. Yang kedua, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Dan yang terakhir ada menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Jadi PSAK 103 ini diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi bisnis kombinasi. Namun tidak diterapkan untuk pembentukan ventura bersama, akuisisi aset atau kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan kombinasi entitas atau bisnis pengendali. Nah, jadi kombinasi bisnis ini adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Jadi kombinasi bisnis ini jadi dapat dikatakan penggabungan sesungguhnya atau true merger, atau penggabungan setara yang juga dapat dikatakan sebagai merger of equals. Sebelum itu kita perlu mengetahui juga apa arti dari bisnis ini. Jadi bisnis ini adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu diadakan dan dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, biaya yang lebih rendah atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada investor atau pemilik, anggota, atau peserta lainnya. Nah, untuk pengendaliannya berdasarkan PSAK 4, pengendalian ini terjadi ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah atau lebih dari 50% kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian. Nah, pengendalian menurut PSAK 65 yaitu investor ini mengendalikan investi ketika investor ini terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas si investi. Nah, investor ini mengendalikan investi jika dan hanya jika investor ini memiliki seluruh hal berikut ini. Yang pertama, kekuasaan atas investi, lalu exposure atau hak atas imbal hasil variabelnya, dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya. Jadi kalau dirumuskan, kekuasaan ditambah dengan exposure-nya dan diiringi dengan kemampuan menghasilkan pengendalian. Nah, kita sekarang akan masuk ke metode akuisisinya. Jadi entitas ini mencatat setiap bisnis kombinasi dengan menerapkan metode akuisisi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pengidentifikasian pihak pengakuisisinya, lalu ada penentuan tanggal akuisisinya, dan yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non pengendali, dan yang terakhir ada pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Dari pihak pengakuisisinya, untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi. Nah, entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi ini adalah entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menjualkan liabilitas,
menerbitkan ekuitas atau di sini reverse acquisition, penerbit yang dapat dikatakan juga sebagai diakuisisi gitu. Yang ketiga adalah ukuran relatifnya yang signifikan lebih besar. Dan yang keempat, berinisiatif atau telah ada sebelum kombinasi. Jadi sebelum kombinasi ini terbuat, mereka sudah terlebih dahulu ada. Nah, sekarang kita akan masuk ke penentuan tanggal akuisisinya. Jadi pihak pengakuisisi ini mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisinya. Tanggal pengakuisisi secara hukum ini mengalihkan imbalan, memperoleh aset dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisinya, yaitu disebut dengan tanggal penutupannya secara hukum gitu. Hal ini dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupannya. Dan juga perusahaan harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang ada dalam kombinasi bisnis tersebut. Nah, untuk pengakuannya, untuk ketentuannya ini, pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah dari goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas diambil alih, dan kepentingan dan pengendali pihak yang diakuisisinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KDPP LK pada tanggal akuisisi. Lalu hal yang kedua yaitu merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis dan bukan hasil transaksi terpisah. Nah, ini juga akan ada SAK terkaitnya. Lalu memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi, dan yang terakhir pengecualian untuk sewa operasi. Sekarang kita akan masuk ke klasifikasinya. Jadi mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK lainnya. Untuk membuat klasifikasi ini berdasarkan pada persyaratan kontraktualnya, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisinya. Pengecualian atas kontrak sewa operasi dan kontrak asuransi juga dapat dilihat kondisi kontraknya nih pada tanggal akuisisinya. Jadi di prinsip pengukurannya ini, pihak pengakuisisi ini mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisinya. Jadi pengukuran kepentingan non pengendali baik pada nilai wajar atau proporsi kepemilikan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi tertentu dan kepentingan non pengendali dapat dilihat dari B41 sampai 45 dan pengecualiannya dapat dilihat dari par atau paragraf 24 sampai 31. Untuk pengecualian pengakuan pengukurannya ada 3 poin, yaitu pertama pengakuannya yang berisikan liabilitas kontingensinya, dan untuk ini PSAK 57-nya sudah tidak berlaku. Lalu yang kedua ada pengukuran dan pengakuannya yang berisikan pajak penghasilan, ada di PSAK 46, lalu imbalan kerja ada di PSAK 24, dan aset teridentifikasinya atau nilai yang dijaminnya. Dan yang poin ketiga ada pengukurannya yang berisikan hak yang diperoleh kembali aset tak berwujudnya, dapat dilihat di B35 sampai 36, lalu ada penghargaan pembayaran berbasis sahamnya, dapat dilihat di PSAK 53, dan yang terakhir ada aset dimiliki untuk dijual, dapat dilihat di PSAK 58.
Selanjutnya ada goodwill. Pihak pengakuisisi mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B. Yang A itu adalah nilai agregat dari yang pertama, imbalan yang dialihkan, yaitu nilai wajar tanggal akuisisi. Lalu yang kedua, kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi. Dan yang ketiga, untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar pada tanggal akuisisi kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Lalu yang B itu adalah selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, jika kepentingan ekuitas pada pihak yang diakuisisi lebih andal, goodwill ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Lalu yang jika terdapat imbalan yang dialihkan, nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi ditentukan dengan teknik penilaian. Terus selanjutnya, pembelian diskon. Jika jumlah B melebihi jumlah A, pihak pengakuisisi mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Terjadi karena pembelian terpaksa atau karena pengecualian. Sebelum diakui, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang dialihkan serta aset dan kewajiban lainnya. Lalu, imbalan yang dialihkan bisa diukur dengan nilai wajar. Penjumlahan seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi, liabilitas yang diakui pengakuisisi, dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Nilai tercatat, imbalan yang dialihkan dinilai dengan nilai wajar. Keuntungan dan kerugian pada tanggal akuisisi, kecuali tetap berada dalam entitas, yaitu tidak boleh diakui. Lalu yang selanjutnya, imbalan kontingensi. Imbalan kontingensi timbul karena kesepakatan mengakui imbalan kontingensi pada nilai wajar pada tanggal diakuisisinya. Diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas di dalam PSAK 50. Pengakuisisi mengklasifikasikan hak atas imbal hasil yang dari imbalan yang dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Lalu, kepemilikan sebelumnya akuisisi bertahap. Pihak pengakuisisi mengukur kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar, tanggal akuisisi, dan mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Jumlah yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dengan dasar yang sama sebagaimana dipersyaratkan jika pengakuisisi telah melepas secara langsung kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya. Lalu, selanjutnya aset indemnifikasi atau indemnification. Penjual menjamin pihak pengakuisisi atas ketidakpastian kontingensi atau aset liabilitas tertentu. Misal, penjual menjamin liabilitas pengakuisisi tidak akan melampaui jumlah tertentu. Pihak pengakuisisi memperoleh aset indemnifikasi saat yang sama dengan saat mengakui hal yang dijamin dan diukur dengan dasar yang sama. Setiap akhir periode pengakuisisi mengakur aset indemnifikasi dengan dasar yang sama dengan aset atau liabilitas yang dijamin. Pengakuan dihentikan jika pengakuisisi mengambil aset, menjual, atau kehilangan hak. Akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait dengan pos-pos atau items tersebut, tergantung dari sifatnya. Dimana di sini ada beberapa panduan. Yang pertama, hak yang diperoleh kembali. Lalu yang kedua, liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi. Lalu yang ketiga, aset indemnifikasi, dan yang keempat, imbalan kontingensi. Lalu selanjutnya pengungkapan. Pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi. Yang pertama, selama periode pelaporan berjalan, atau yang kedua, setelah akhir periode pelaporan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.